Nah, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang selain yang dijelaskan di pasal 7? Nah, di pasal 8-nya, di pasal 8 Undang-Undang 12 disebutkan bahwasanya peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten kota, bupati, wali kota, kepala desa atau setingkatnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Baik, nah jadi di sini kita masuk kepada kewenangan. Jadi karena tadi kan dibilang dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, apa itu kewenangan? Nah, jadi kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum. Nah, sekarang saya bertanya, sebenarnya nggak bertanya. Jadi begini, apa sih poin pertama, hal yang paling penting dalam penyusunan peraturan, suatu peraturan itu apa? Kita harus melihat dulu. Hal terpenting yang harus kita ingat adalah kewenangan. Hal pertama yang harus kita ingat adalah kewenangan. Pada saat kita ingin menyusun suatu peraturan, yang paling kita ingat adalah kewenangan. Kira-kira pada saat kita mau menyusun suatu peraturan perundang-undangan, ini kewenangan kita enggak ya? Itu yang harus pertama sekali diingat, adanya kewenangan. Pada saat suatu daerah, kabupaten, kota, ataupun provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan, maka dia tidak akan bisa menyusun. Jelas lah ya. Misalkan sekarang kayak saya bertanya misalkan ke adik-adik semua, kira-kira kalau penyelenggaraan pesantren, pemerintah daerah ada kewenangan nggak ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin moderator? Atau terkait misalkan fiskal, moneter, pemerintah daerah bisa atur nggak kira-kira? Kita bisa nyusun peraturannya nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa. Karena apa? Itu tidak kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun. Sama halnya kayak seperti tadi, terkait moneter, terkait misalkan agama, pertahanan, misalkan gitu ya, itu tuh udah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan contoh yang seperti saya katakan tadi, terkait penyelenggaraan pesantren. Bagi kita, kabupaten kota mungkin bisa ya menyelenggarakan pesantren, tetapi apa? Di Undang-Undang 23, di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, itu pemerintah daerah kabupaten kota tidak berwenang dalam menyelenggarakan pesantren. Karena yang menyelenggarakan pesantren itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Nah, dalam hal apanya yang pemerintah daerah bisa terkait pesantren? Hanya dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas. Hanya terkait itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan dulu, yang harus kita cari dulu, ini bisa nggak kita susun? Harus dilihat dulu. Karena pada saat itu sudah, misalkan bukan kewenangan kita, tetapi kita tetap menyusun, ya pasti akan jadinya dibatalkan. Banyak sekarang ini kayak kasus-kasus yang lama ya, ada berapa ribu peraturan daerah yang dibatalkan, salah satunya ya karena itu. Karena itu tidak menjadi kewenangan dia, tetapi tetap dibuat. Jadi yang
yang hanya menjadi kewenangan kita aja lah yang kita buat. Nah, itu semua ada di lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ ada semua. Jadi mungkin adik-adik juga nanti gitu ya, apalagi yang kepengen banget jadi perancang misalkan gitu kan, mungkin itu udah bisa lah dibuka-buka. Nah, jadi apa aja sih yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tuh apa aja? Kewenangan provinsi apa aja? Kewenangan kewenangan dari pemerintah pusat apa aja? Itu harus tahu semua gitu ya. Jadi sebelum kita menyusun suatu peraturan perundang-undangan, yang wajib kita lihat pertama kali adalah ada atau tidaknya kewenangan. Itu wajib. Pakem ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan berbicara sedikit tentang pelimpahan kewenangan. Mungkin adik-adik juga udah banyak yang tahu ya. Jadi pelimpahan kewenangan itu ada 3. Yang pertama yaitu atribusi, adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang. Yang kedua, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Yang ketiga yaitu mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Ini kalau anak-anak HTN udah paham ya, bukan aja kayaknya sebenarnya kayak anak IP ya, ilmu pemerintahan ya, itu juga paham lah kalau yang begini kayaknya udah khatam lah ya. Oke, next. Nah, ini terkait materi muatan. Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis fungsi hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi jelas apa yang diatur itu adalah materi yang sesuai. Jadi misalkan kayak yang saya bilang tadi terkait kewenangan, kita ingin menyusun perda, tetapi materi yang kita buat adalah materi misalkan materi perda provinsi, nggak bisa gitu loh. Jadi materi muatan itu disesuaikan lagi dengan kewenangan kita. Sesuai nggak kira-kira? Jangan yang kita atur atau materi yang kita atur itu adalah materi yang tidak merupakan kewenangan kita. Nah, maka harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Lagi-lagi kewenangan ya. Nah, dan terkait materi muatan perda, itu materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Next.